Jadi ini yang saya sering kritisi, LDK itu bukan IO. Ya. Kalau IO itu hafalan aja. Event organizer itu hafalan. Kalau teman-teman nanti mau nikah gitu ya, datang ke wedding organizer gitu ya, lihat aja, tinggal ditanya aja sama dia. Ya, mau di gedung apa? Nah, kalau disebut gedungnya dia udah tahu. Oh, berarti lebar pelaminannya bakal segede kayak gini. Ya. Nah, kemudian pakai adat apa? Ya, adat apa? Adat adat Bugis. Nah, kita udah siap bajunya. Ya, adat pakai pakaian Islam kita udah siap bajunya juga. Ya, mereka udah tinggal hafalan aja. Berapa orang yang mau diundang? Ya, yang diundang sekian. Oh, cateringnya sekian. Ya, terus mau lauknya ada berapa? Tinggal hafalan aja. IO tuh kayak begitu. IO tuh ngadain acara tiap tahun. Tiap tahun itu aja yang dibahas. Ya, padahal masalah umat berkembang. Ya, masalah umat berkembang. Ini yang saya sering kritisi dulu di awal tahun 2000-an. Ya, ketika saya masih kuliah, saya juga jadi aktivis LDK pada saat itu, saya mengkritisi kenapa kita nggak pernah bahas Islam liberal. Ya, itu awal tahun 2000 ketika Islam liberal baru muncul, JIL baru muncul. Ya, ternyata orang nggak concern. Ya, justru teman-teman saya sendiri yang mengatakan, ya udah sesat ngapain dibahas. Lah justru yang kayak gitu harus dibahas gitu ya. Ya kan kita menjaga menjaga umat dari yang kayak begitu. Ya, maka kita harus ngerti masalah umat yang sekarang tuh apa. Di zaman sekarang ini ada apa? Ada RUU TPKS. Berarti harus ngerti. Ya. Nah, kalau zaman saya kuliah dulu mah isu Syiah nggak kencang. Tapi kalau sekarang nggak ngerti Syiah keterlaluan. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus ngobrol nih. Ya, LDK tuh biasakanlah ngobrol. Ya, biasakanlah diskusi. Ya. Lawan-lawan kita orang-orang kiri. Orang kiri itu baru hari pertama mereka gabung, mereka udah diskusi. Dan mereka dianggap sebagai bagian dari diskusi tersebut. Ya, kita seringkali lebih berpikir senioritas, ya sehingga yang senior itu dianggap lebih ngerti, ya dalam segala hal. Padahal nggak juga, namanya manusia ya. Ada aja hal-hal yang kita nggak lihat, ya yang kita nggak lihat orang lain lihat. Ya, cobalah kita berdiskusi. Kira-kira apa sih masalah umat? Kenapa sih umat anak-anak mahasiswa kita suka begini, suka begitu? Apa sih yang bikin mereka berpikir begini dan begitu? Ya, berkaca pada zaman kita sekarang. Ya, jangan melihat formula di masa lalu terus, gitu. Ya, karena masalah dulu sama sekarang nggak selalu sama, kadang-kadang sama. Ya, ya kalau di bulan Sya'ban kita bikin Tahrib Ramadan ya wajar lah tiap tahun begitu. Ya, ya wajar Tahrib Ramadan tiap kali Sya'ban. Tapi nggak semua acara kayak begitu. Ya, kita perlu bicara apa yang menjadi masalah sekarang. Ya, LDK itu bukan IO. Ya, kita tuh dakwah gitu ya. Dakwah ini harus mengerti masalah, ya mengerti apa yang diderita oleh umat, ya apa yang menimpa umat itu harus kita ngerti, ya. Yang terakhir batasannya kampus, ya terakhir batasannya kampus nih, ya jadi kita nih berdakwah batasan kita kampus, ya kita harus fokus kepada kampus kita, ya. Nah, kita jangan jangan melebar-lebar banget kemana-mana ke sana kemari. Coba kita jadikan kampus kita sebagai teritori kita, ya. Dulu saya ingat banget kalau kalau ada diskusi tentang manajemen masjid dengan teman-teman dari Jogokarian, itu Masjid Jogokarian itu selalu menekankan bahwa kenapa sih namanya Masjid Jogokarian? Biasanya kan namanya Masjid Ar-Rahman, At-Taqwa gitu ya. Nah, katanya adalah tujuannya adalah supaya memperjelas teritori, ya teritori dakwahnya. Ya, jadi tanggung jawab kita adalah wilayah yang namanya Jogokarian. Ya, bukan berarti kita nggak peduli sama yang luar, ya, tapi fokus kita di situ. Ya, orang-orang yang di wilayah namanya Jogokarian, itulah yang kita seru datang ke masjid misalnya. Ya, itulah yang kita ajak ke masjid. Maka LDK itu fokusnya ke kampus. Ya, nah, kita belajar di kampus, berarti kita mahasiswa. Nah, itulah kampus kita. Ya, berarti kita juga harus mengerti masalah-masalah kampus kita. Ya, kita harus ngerti siapa-siapa aja dosen yang 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 dekat dengan kita, siapa yang hostile itu apa ya, yang kurang baik hubungannya dengan kita, ya bahkan memusuhi gitu ya, harus diidentifikasi tuh, ya harus dibahas gitu ya, kita harus tahu masalahnya apa, ya jangan sampai kita berdakwah tapi kita mengabaikan kondisi kampus kita sendiri, ya. Saya sering dapat pengaduan, ini LDK dituduh radikal, Ustaz, terus gimana menanganinya? Kita bikin kajian aja bagaimana? Percuma aja bikin kajian. Kenapa? Karena kita yang datang ke kajian kita bukan yang nuduh kita radikal.
ya. Jadi tuduhan radikal tuh gak bakal hilang dengan kajian. Salah berpikir kayak begitu. Ya, yang nuduh kita tuh gak ikut kajian. Ya, jadi gimana caranya? Saya bilang, mereka nanya gitu ya. Kalau jawaban saya, coba kita berpikir out of the box. Ya, coba pikir out of the box. Teritori kita kampus. Ya, coba didata berapa pensiunan satpam di kampus kita nih yang sekarang hidupnya lagi susah. Ya, barangkali ada yang sudah pensiun sakit-sakitan gitu ya. Barangkali ada perlu disantuni. Nah, itu yang coba dikejar. Ya, atau yang masih jadi satpam. Masih jadi satpam, ternyata istrinya sakit habis melahirkan misalnya gitu, atau anaknya punya penyakit khusus gitu ya. Coba kita santuni. Ya, kita beresin masalah dia, ya. Coba kampus kita lihat ada gedung yang jelek nggak catnya. Ya, kita minta izin ke rektorat, boleh nggak kami yang ngecat? Ya, boleh nggak kami ngecat? Catnya kami konsultasikan dulu, warnanya kayak begini, boleh nggak? Nanti kami menggerakkan, ini bagian dari kaderisasi kami, bilang aja gitu. Ya, jadi anak-anak LDK yang baru kita minta kerja bakti membersihin kampus. Ya, kita mulai dari gedung yang satu ini misalnya gitu. Boleh nggak minta izin ke rektor kayak begitu ya? Kenapa? Boleh nggak kita mempercantik fakultas kampus yang ini dengan beberapa bunga-bunga, kita bikin bagus gitu ya. Kenapa saya kasih usul kayak begitu? Karena orang susah nuduh radikal kalau ternyata kitanya kerjanya mempercantik kampus gitu. Ya, gitu ya. Tuduhan radikal itu jadi basi dengan cara kayak begitu. Ya, itu contohnya gitu ya. Jadi teman-teman, saya nggak akan panjang lebar gitu ya. Intinya kalau ditanya apa aja sih yang mesti dipelajari oleh aktivis dakwah kampus ya, pertama tentang kelembagaan, tentang keorganisasian, ya. Kedua tentang dakwah, ya, fikih dakwah pastinya, ya. Fikih dakwah itu luas gitu ya, luas sampai kepada serangan-serangan yang sekarang tipikal terjadi itu serangan apa? Serangan feminisme, serangan Islam liberal, Syiah. Berarti itu bab-bab yang harus diketahui. Mungkin nggak semua harus jadi tahu, tapi barangkali ada yang beberapa anggota kita yang harus jadi spesialis di situ, ya. Atau minimal kita tahu kalau mau bahas tentang Syiah, ustadz mana yang perlu kita panggil. Minimal gitu banget, ya. Minimal gitulah, ya. Nah, fikih dakwah juga termasuk kita ngerti apa keresahan hati para mahasiswa, gitu ya. Apa sih masalah mereka? Kenapa sih ada mahasiswa yang setuju sama child free? Ya, child free itu orang nggak mau punya anak gitu misalnya gitu ya. Kenapa sih mereka gampang setuju sama wacana-wacana yang feminis gitu ya? Apa sih yang bikin mereka berpikir begitu? Ya, nah, kita harus ngerti yang kayak begitu. Ya, yang terakhir teritori kita harus yang harus kita jaga adalah teritori kita, kampus. Ya, berarti kita harus ngerti juga masalah kampus. Ya, kita harus ngerti juga pegawai-pegawai di sana kayak apa gitu. Barangkali lembaga dakwah fakultas masing-masing barangkali gitu ya. Nah, diperkecil gitu ya fakultas masing-masing. Ya, kira-kira ada nggak pegawainya yang punya masalah? Ada nggak dosen yang baik gitu yang bisa kita kunjungi gitu ya, bisa kita ajak ngobrol gitu ya. Dia bukan aktivis dakwah, ya. Dosen ini bukan aktivis dakwah, tapi dia sangat baik hubungannya sama kita. Ya, bisa nggak kita deketin? Ya, bisa nggak kita perbaiki lagi, bisa pererat lagi nggak hubungannya, ya. Jadi jangan sampai kita namanya LDK tapi kita asing dengan kampus kita sendiri gitu. Ya, asing dengan medan perang kita sendiri. Ya, medan perang kita nggak kenal. Ya, nggak tahu dosennya siapa, nggak tahu pegawai-pegawainya gimana kabarnya dan sebagainya. Ya. Kurang lebihnya demikian, mungkin bisa kita sambung dengan diskusi lebih lanjutnya. Fadol. Insyaallah, syukran Ustaz atas materinya. Kami minta izin Ustaz dialihkan. Oh iya,